Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi nanti menolak berpaling, mau hilang hale
Ida alam kali-kali makasih mulkan ing kerajaan, mulkan ing kerajaan. Kata kafir Quraisy kepada Nabi, kalau kau menghendaki kerajaan, ingin jadi raja, malakna mau paring kantor sapa ingsun, paring kerajaan sapa ingsun, menjadikan raja sapa ingsun ka ing sira. Kata Nabi, kata tokoh Quraisy, wa idza aradna nalikane kepingin sapa sira Muhammad malam ing harta, ya jamakna mengkumpulaken sapa kita, jamakna mengkumpulaken sapa kita laka kanggo sira, laka kedue sira. Pak Abah mongko emoh, Pak Abah mongko nyegah, Pak Abah mongko emoh nyegah sapa Kanjeng Nabi bidalika saking mengkono-mengkono ida arata mulka, bidalika saking mengkono ida arata mulka kulihi ketika beli dari ila kejogo bilang dakwati ngajak, bilang dakwati dakwah ngajak ilallahi maring Allah. Tujuan Nabi hanya untuk dakwah, untuk menyampaikan risalah. Wa idza ja'a al-malaku ilaihi barakatun Nabi opo awalul biro-biro harta, opo awalul biro-biro harta, awalul fai'i biro-biro harta dengan faid, biro-biro harta dengan faid. Wassalamu bagi sopo Kanjeng Nabi ing awal bainal muslimina antara wong Islam. Walam yatum ora tinggal sopo Kanjeng Nabi li nafsihi kang krono awak dhewe syaitan ing sedikit ketika membagi harta rampasan perang. Nabi tidak pernah menyisihkan untuk dirinya, semuanya dibagi untuk muslim ini, sedikit pun tidak pernah. Wa idza ada jika melarang, tidak ada menyakiti, melarang ibu Kanjeng Nabi, sopo kaum Kanjeng Nabi, pola mengaku sopo Kanjeng Nabi, kalau umatnya kaumnya menyakiti beliau berkata, Allahumma muslihi paring hidayah panjenengan qaumi ing kaum ingsun, fa innahum mongko sakmene qaumi iku la ya'lamuna ora ngerti sapa qaumi. Suatu hari beliau di Taif mau hijrah ke Taif, ternyata Abu Jahal berfitnah kepada keluarga Nabi. Beliau Abu Jahal bilang sama orang-orang Taif, kalau Nabi Muhammad ini akan merusak agama nenek moyang, maka hati-hati, dia akan bisa menghancurkan berhala-berhala kita semua. Intinya dijelek-jelekan. Akhirnya ketika Nabi datang ke Taif, dilempari batu. Bahkan anak kecil pun itu dilempari batu. Sampai Nabi berdarah menipisnya. Malaikat Jibril tak terima. Malaikat Jibril tak terima. Kalau kau izinkan ya Rasulullah, aku cabut gunung Uhud, aku tumplekkan ke Taif. Apa kata Nabi? Jibril aku diutus untuk membawa rahmat. Dan Nabi Muhammad berdoa, Allahumma di qaumi fa innahum. Beliau malah mendoakan ketika disakiti, semoga kaumnya mendapatkan hidayah.
Wa idza tad'u wa idza tad'u dalika dzikir sapa kanjeng Nabi Allah ing Allah Ta'ala wajilamu wedi moko bergetar apa kalbu atine Rasul apa kalbu atine kanjeng Nabi wafat yang jenenge Allah artinya bergetar wafat lan mili banyuman wafat lan mili mengalir air mata wafat lan mili mengalir opo wiru biro-biro mripate opo wiru biro-biro mripate kanjeng Nabi opo wiru peninggalan kanjeng Nabi dicukupi kelawan biro-biro luluh itu banyu mripat luluh itu air mata. Dulu saya pernah belajar apa saya acara pengajian yang dihadiri oleh keturunan Nabi yaitu Al-Habib Muhammad bin Fakih dari Malang. Saya melihat langsung sosok beliau. Beliau pernah sakit yang cukup panjang, parah. Beliau cerita sendiri. Saya sembuh karena dalam mimpi saya nenek saya tercinta Ibunda Siti Fatimah datang ke ruangan saya minuman susu. Setelah susu itu saya minum, alhamdulillah pagi saya bisa bangun dan saya sembuh. Kalian semua kata beliau itu kalau ini membayangkan bagaimana wajah Rasulullah SAW, lihat wajah saya kata beliau, ya Abdullah bin Fakih, Habib Abdullah bin Fakih. Dan beliau setiap menyebut nama Allah, menyebut nama Allah, gitu ya, menyebut nama Muhammad, Sayyidina Muhammad, langsung nangis, bergetar nangis. Orang-orang khusus Rasulullah setiap menyebut nama Allah bergetar. Makanya beliau sholat sampai khusyuk karena beliau berada sendiri di sana. Ila junah nalikane masuk nalikane petang opo alaihi malam bata opo minum bata opo sewengi-wengi sopo kanjeng Nabi bata opo semalaman sopo kanjeng Nabi yang itu nyembah ibadah sopo Nabi Rabbahu yang pengenalan. Kalau sudah malam Nabi selalu beribadah. Wa tahajjud tahajjud sama Nabi. Wa tahajjud tahajjud sama Nabi. Wa ayu qurbin pokok utawi iku adharu luwe suci. Iku adharu luwe suci. Wa akhlasu lan luwe murni. Wa akhlasu luwe murni. Min adab qalbi ini bagi hati Al-Muhammadi Al-Qawsul Muhammad, hati yang ikhlas, hati yang suci. Wa amal wa qawli ucap Al-Hasan al-Bagus iku qawlu Hasan iku ad-da'watu ngajak ilallahi maring Allah Ta'ala wal amru lan perintah bil ma'ruf kelawan kebagusan wal nahyi lan melarang mencegah wal nahyi lan mencegah anil munkari saking kemungkaran bil lutfi kelawan welas bil lutfi kelawan welas wal laini lan lembut wal laini lan lembut wa tafus sayyi'ati nolak elek saya menolak keburukan bil hasanati dibalas dengan kebaikan bil hasanati dengan kebaikan
kafir itu kemudian dibalas kebaikan sama Nabi dengan menjenguk. Kok nggak perlu dari lagi? Ditanyakan ternyata sakit. Nabi lawan pertama yang menjenguknya, akhirnya menyentuh hati orang itu dan masuk Islam. Banyak kejelekan yang dibalas kebaikan itu justru menjadikan orang menyesali kebenaran. Wa mu'asyaratul nas wa mu'asyaratul nas lan nyerangi musuh, mempergauli atau nyerangi nas manusia diwajibi lawan wajah tolkin kang ajen kang sumringan kang ceria. Ketika bertemu orang, wajah kita itu harus menampakkan rasa senang, gak boleh menampakkan rasa susah pada orang. Kenapa? Agar orang lain senang sama kita. Dan itu sunnah. Tabassumuka, senyummu ila wajhi akhika, pada saudaramu. Senyum kita pada orang saudara. Karena kalau orang ketemu kita senyum, orang itu mau apa-apa, mau kita tolong, mau apa aja itu, akhirnya berani mereka kalau kita senyum. Bakalan kita ngomongkan, bakalan kita ucapkan asalnya ucapan beliau juga bagus. Allah dan Rasulullah Ta'ala wa manutawi sopong iku ahsanun luwih bagus apa nekaulah ucapannya. Siapa yang ucapannya paling bagus? Mimman asal luwih bagus apa nekaulah ucapannya. Mimman ini bangkong, mimman ini bangkong dan anak sokoman ilallahi maring Allah wa amalin wa amilan beramal sokoman wa amilan beramal sokoman solihan ing bagusan ing amal soleh wa setengah sakit orang Islam wa qala dan Allah Ta'ala wa qulu ucapu sira kabeh linnasi maring manusa husna ing bagus husna ing bagus pokok kanan teman-teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ahsanan nasi luwih bagus manusa apane kaulan ucapane wa akhlak ya wa akhlaku luwih manise nas luwih manise nas lebih manisnya orang apa memang itu ucapannya. Beliau selalu berkata yang baik bertemu dan enak didengar. Makanya sangat hati-hati para ulama untuk memeriksa apakah ini hadis ucapan Nabi apa bukan. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan beliau, perbuatan beliau, maupun ketetapan beliau. Beliau mengatakan an-nikah sunnati, nikah adalah bagian tradisi. Itu berarti hadis kauli,
wudhu selalu tertib berdasarkan yang dilihat sahabat Nabi selalu turut kalau wudhu. Maka Imam Syafi'i menjadikan tertib adalah salah satu dari rukun wudhu. Kalau nggak tertib nggak sah. Itu berdasarkan yang dilihat oleh sahabat. Nabi membiarkan sahabat ketika ada yang tanya, ya Rasulullah, si A mana biawak? Rasul diem, nggak melarang, nggak memerintah. Rasul diem. Berarti diamnya Nabi tandanya boleh, setuju. Itu namanya ketetapan. Nah, kehidupan yang selama dijalani Nabi sudah sempurna. Tiap hari ada sahabat melihat Nabi, mendengar ucapan Nabi yang dibimbing oleh wahyu, itu menjadi hadis. Nah, akhir-akhir berkembang banyak hadis palsu. Kelihatan kalau kalimatnya ucapannya kurang, secara tata bahasa kurang bagus, itu menandakan bukan hadis. Tapi kalau hadis Nabi benar. Saya pernah ditanya sama Kiai Halim, ini hadis atau bukan? Di buku-buku katanya ini hadis. Apa yang mana dan dunia pada ini ini barang siapa ingin kehidupan sukses dunia maka dengan ilmu. Wa man arada akhirat, siapa ingin sukses di akhirat pada ini ilmu maka dengan ilmu. Wa man arada rumah, siapa ingin sukses dua-duanya pada ilmu. Saya nggak tahu ya, coba cek di perpustakaan. Saya sama teman saya cari, ternyata ada. Nanti pernah bersabda yang saya ucapkan, Pak Yai pun mencari selama 3 bulan. Beliau nggak pernah tidur malam, mencari ini hadis apa bukan? Karena mau boleh penceramah Rasulullah bersabda. Awas ya kalau nggak ngerti hadis apa bukan, itu kita menganggap Nabi berbicara itu ternyata enggak, itu diajar neraka. Akhirnya tanya sama pakar hadis, ada orang hadis namanya tinggal di belakang Kediri, sepuh dosen Unhas, dosen UI Surabaya, namanya Dr. Anas Haji Hashim Abbas, pakar hadis yang dari beliau baca tentang hadis, sejarah hadis, jalur hadis. Ditanya Pak Asif, kata beliau, man arada dunia fa'alaihi hadis bukan? Wah, belum ya, nanti semangat. Terus saya kuliah S2, saya tanya sama dosen ahli hadis, Profesor Dr. Burhanuddin dari UIN. Saya juga nggak pernah tahu kalau itu hadis. Setelah 3 bulan, beliau itu menemukan, Masya Allah, ternyata bukan hadis, ada di kitab namanya Kifayatul Anbiya. Di situ diterangkan qala Syafi'i, qala berkata Dawud sapa Imam Syafi'i rahimahullah, man arada dunya fa alaihi bihi. Ternyata ini makalah ucapan ulama, itu kebukaan dari Imam Syafi'i. Oke, kalau itu kita akan ngaji kitab ini bulan depan setelah khatam itu beliau. Itu beliau punya kiai yang sejak sanawiyah, sejak MI sampai usia 70 tahun masih menjadi santri beliau dan tidak menikah. Itu beliau adalah kiai Ishaq Latif, sudah wafat beliau di Makassar. Tidak pernah tidur, tiap malam tidak pernah tidur. Ngapain? Belajar. Saya menemani beliau, ya saya boleh menemani dia belajar, silakan. Saya hanya buat 1 minggu, oleh 1 minggu habis karena tidur malam kuat. Beliau, saya tanya, Pak Yai tidur malam, saya
Yajzibu penawar sapa kanjeng Nabi al-qurba ing kira-kira ati ya penghibur hati al-qurba ing kira-kira ati wal-qurba kira-kira akal fasok hati kelawan fasai kanjeng Nabi wa bayanihi lan keterangan kanjeng Nabi wa sidqihi lan jujure kanjeng Nabi wa min husni setengah saking bagusnya wa min husni qawli bagusnya dawuh al-ijazu utawi ijaz ringkes ini kalau qaul wa mu'tabatu nasi lan ngomongi menungso pasti dengan ucapan yang baik ala qadri ukulihim ing atase kira-kirane akale manusia. Tapi kalau ngomong itu menyesuaikan dengan akalnya manusia. Kalau bicara sama anak usia SMA dia gaul, kalau dia sama kalangan intelektual dia juga berbicaranya intelektual. Jadi beliau itu menyesuaikan karena beliau berkata qadrul nasa ala qadri ulihim, berbicara kepada manusia sesuai kadar akal mereka. Kamu suatu hari diundang ceramah di pedesaan Indonesia yang menurut kamu orang-orang sini tidak ada yang banyak yang S1 kuliah kan? Rata-rata lulus SD sudah kerja. Maka pembicaraan kamu jangan bahas masalah perbedaan pendapat di antara ulama. Ceritakan menurut pendapat ini terlalu tinggi. Ya langsung aja kebiasaan, cerita-cerita, seneng. Terus bahasanya jangan menggunakan bahasa Inggris. Dalilnya pakai bahasa Inggris. Tak ngerti. Kalau kamu disuruh ceramah di Madura, ya harus bisa bahasa Madura, bisa dikit-dikit. Saya nggak bisa. Kalau abah saya ini serba bisa. Madura bisa. Beliau ini orangnya dermawan ya. Setiap nggak bisa sampai kata yatim itu di rumah. Terus kalau ada perkumpulan anak Habib datang itu dijamu sama beliau. Kalau kalian pernah dengar Habib Umar bin Hafid dari Tarim, pernah dengar? Itu 2 kali di rumah datang ke rumah. Karena beliau dekat dengan Taufik Rasulullah. Acara halal bihalal, makan-makannya tapi kan kesukaannya kayak sate, kayak kulit, sebelahkan kambing di rumah. Sayangnya zaman dulu kan punya dokumentasi foto dari tadi dulu kan sudah waktu saya masih sama dia tahun 90-an, dia masih muda. Banyak habib-habib lain ke rumah. Banyak kisah-kisah kiai yang datang ke rumah. Sampai dia Bakar yang saya ceritakan kemarin datang ke rumah. Kalau sampai rumah kita sering datang kiai, insya Allah barokah. Kalau bisa kamu berusaha mengasuh kiai kamu itu mampir ke rumah kamu. Nggak tahu cara kamu gimana? Minta didoakan, minta didoakan. Sebab rumah yang disinggahi oleh para ulama, para insya Allah. Ya kalau
Kalau santri Madura itu kalau kedatangan guru itu senangnya bukan main. Saya datang ke santri di Madura, baru sampai di depan rumah, suara ayam sebelah sudah terdengar, kayak ayam sebelah. Kalau sing pendek, rokok diambilkan segar untuk menyenangkan. Apa yang bisa saya berikan? Karena ridhonya guru adalah ridhonya Allah, ridhonya orang tua juga ridhonya Allah. Dua itu juga kunci sukses, dapat ridho dari guru dan orang tua. Doanya insya Allah sukses. Allahumma kumpuli iman murakatil makobil serta ngerso kedudukan, ngerso makom, ngerso kedudukan iman saking wong dan manut tali sama niku iku asal luwih bagus apane kaulah ucapan minar rasul ini Rasul sallallahu alaihi wasallam alladzina arsalna sapa rasul ilallah bil hikmati kelawan hikmah, bil hikmati kelawan hikmah wal mau'izatil hasanati lan pitutur kang bagus wajadi lan bantah wajadi lan membantah sapa nabi annasa ing manusa bilati kelawan cara yang utawi alati iku ahsan luwih bagus. Wa ta'ala mawat sapa kanjeng Nabi as-sabba ini sunnah menolak sapa kanjeng Nabi ya sabba as-sayyi'ata ini kejelekan menolak sapa Nabi as-sayyi'ata ini kejelekan bil hasanati kelawan kebagusan yakni hatta sehingga khodi'ah tunduk lagu mereka dengan opo an-nufusu kira-kira jiwa wa qadar wa in qadar la manut lagu mereka dengan manut lagu mereka bi opo al-qulubu piro-piro hati wastarsyad lalu minta petunjuk opo qulub bil haqqi kelawan hak kelawan kebenaran wattaba'at lan manut opo qulub wattaba'at lan manut opo qulub al-huda ing petunjuk al-huda ing petunjuk fi aqrabi waqtin ing dalem luwe parake waktu fi aqrabi waqtin dalam luwe parake waktu asyhadu an Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ismat orang tahu didengar orang tahu diruku tidak pernah didengar ibu saking Nabi opo fahisyatun ucapan kang kotor opo fahisyatun menjijikkan waktu 11 waktu bakal pisah tidak pernah terdengar dari lisan tapi perkataan yang kotor atau kalimat tidak pernah didengarkan kalimat jafatun kang kasar contoh apa kalimat kasar pecah dasku tak temi kata-kata kasar tak ajar tak singkat kata-kata kasar tidak boleh keluar karena Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Zaman dulu terbuil ngawal santrinya itu saya tidak tahu
api, kata-katanya kasar. Kalau ada orang lain melihat dia, apa tuh dia? Nantang aku, astagfirullah, kasar banget. Ada orang seperti itu kan? Itu tidak ada dalam diri Nabi. Nabi penyayang. Nabi perkataannya lembut kepada siapapun. Jangan atos, omongannya gak enak didengar. Nabi gak pernah mengatakan perkataan yang atos ala khotimin ingin ngasih pelayan bagulah hukumannya intan tati ada kapso omo yang dihutannya nanti diturbi melawan tangan ini tak pernah digunakan untuk memukul. Papat pola teman-teman dalam semoga pribadi Fima dalam hadis rawakan riwayat Imam Ahmad wa Ibnu Hibban Ibnu Hibban al-Fudola asal Fudola Ibnu Ubaidi radhiyallahu anhu anna Rasulullah Fudola iku kala ucap sapa Fudola fi hajjatil wada'i ing dalam haji wada al-muslimu tawi Islam al-muslimu tawi muslim iku man wong salimakan selamat sapa al-muslimu nawa muslim liyane min lisani saking lisane muslim wa yang dibilang tangannya muslim wa salamatul lisani utawi selamatnya lisan itu kan ngomong apa salamatul lisan itu ditarikkan di kelawan tinggal bohong tinggal lorong wal bagi rasani warna bilang buatku masih keyakinan menghina, masih keyakinan merendahkan menghina dinasi kelawan bangsa wal kalami al-fatihi perkataan kan Allah perkataan kan jelek wasababila misuh wasababila misuh wasababila dimisuhi wong jadi cantik, kanya tonis, yang jadikan melukai, apa sabab melukai al-muruba ekor-ekor. Nabi tidak pernah melakukan kata-kata yang melukai hati orang lain. Dulu dari kau tak bisa berbohong. Dulu dari kau tak bisa berbohong. Al-Kadzib ila akhiri, Al-Kadzib ila akhiri. Iku kotna teman-teman cegah anu sanding dari sapa Nabi Nabi itu alaihi salatu wassalam la yujad orang ditemui apa dinul agama wala nabiyyun orang nabi al-mun azoma kana gunakan azoma kana gunakan sapa Nabi jari akal kadhi ing rusake ing dosane Islam Nabi yang mengangkat dari Nabi kita alaihi salatu wassalam paling hati-hati paling menganggap dosa besar dalam berbohong. Bohong dianggap dosa besar di antara Nabi adalah Nabi. Nah dari sini bertentangan dengan sifat Nabi Siddiq. Jadi kalau bertentangan sifatnya Siddiq itu kan jujur, lawannya kadhib. Makanya orang bohong itu dianggap dosa besar, karena nanti dia akan kehilangan kepercayaan. Sekali kamu bohong, orang lain sudah kurang percaya. Apalagi sering bohong, tambah gak dipercaya. Kalau gak dipercaya orang, apapun yang kamu katakan, kamu lakukan dan dianggap. Tahu lebih lagi, maka dari itu jaga kepercayaan dengan tidak bohong. Suatu hari ada perusahaan besar
yang menjaring karyawan. Ada 300 calon karyawan, administrasinya sudah lolos, tinggal ujian. Ujiannya pinter-pinter dari berbagai kampus. Akhirnya tinggal 30 orang seleksi untuk membawa kacang hijau, biji kacang hijau. Kalau perusahaan ini tugas, nanti 1 minggu baru dibawa ke sini. Saya kasih 10 biji kacang hijau masing-masing, bawa pulang. Tolong kacang hijau ini yang ditanam di rumah Anda, ditanam. Nanti hasilnya siapa yang paling bagus, itulah yang akan menjadi yang lolos seleksi dari karyawan. Akhirnya semuanya pulang. Dari 1 minggu itu semuanya kembali membawa bibit kacang hijau, ono sing curang, ono sing kurang paksa kacang hijau, ono sing jalur koncoles. Hanya 1 yang tidak datang. 9 orang datang, berapa tadi? 30 ya? 29 datang, 1 kan? Yang 1 akhirnya seluruh, ya nanti saya panggil siapa yang terbaik sesuai namanya siapa. Justru satu calon ini yang akan datang ditelepon oleh perusahaan. Kenapa Anda tidak datang? Maaf, saya gagal. Saya tanam kacang hijau ini mati. Saya coba tanam, saya pindah di tempat yang lain. Saya ganti tanam, saya siram, nggak tumbuh. Saya coba lagi, nggak tumbuh lagi. Saya gagal. Daripada saya malu, saya ikut sana. Anda silakan datang ke perusahaan. Itu ternyata yang jujur hanya ini orangnya, yang nggak datang ini. Karena yang dikasih adalah kacang hijau palsu, plastik yang dibuat seperti kacang hijau yang nggak mungkin bisa tumbuh. Tapi karena kejujuran orang tadi justru yang lolos. Karena itu dalam kondisi apapun, orang yang jujur itulah yang sifatnya nasibnya muncul. Orang yang jujur pasti muncul, sehingga orang jujur bakal hancur. Seperti Nabi Muhammad tadi bilang, bohong itu mendekati kepada alaikum bisidqi fa idza sidqa yahdilam. Kalau jujur mendekati kebaikan tidak bisa. Saya ini orang yang jujur, hanya lama dipercaya di pengadaan bagian belanja gitu. Lain jangan orang ketemukan oboti berlaku sudah ya, walau dia sudah Pak Ina mau satu Nabi iku mana ayat kasih pokoknya Nabi al-kaliba iku hatta sehingga fil azali ing dalam azal. Cara maknanya kalau nggak tahu sebut bahasa Arabnya ing dalam azal. Kiai ketika ngaji sarungnya buka muridnya keto ojo diwakaf dalam natullah bi'alal kafiri. Santri ini orang turun. Oh balana itu manuhi. Santri ini keto manuhi kiai manuhi ojo diwakaf dalam natullah bi'alal kafiri. Balana
Kamu canda nggak boleh bohong. Tapi karena bilang nenek-nenek nggak bisa masuk surga. Nangis kan nenek-nenek? Loh memang iya nggak? Nggak ada nenek-nenek masuk surga. Jujur. Al-Mu'awiyah Masaki Mu'awiyah Al-Mu'awiyah Masaki Mu'awiyah Hayat Allah Rasulullah SAW Nekanya Rasulullah SAW Ibu kola dari sama Rasul Wailun rusak Wailun utami celaka Ibu lilati ketui wong Lilati ketui wong Yang suka cerita Sopo alati Kayak ibu mengkongkoro Sopo alati Yang haka supaya buyu Yang haka supaya buyu Aki sopa alati Bihi kelawan Yang haka supaya buyu Kain siro bihi kelawan alati Al-Qawma engkau Jaga kamu berbohong Agar kamu bisa bikin orang ketawa Celaka Makanya Nabi Ibrahim itu pernah bicara bohong kepada Raja Namrud. Ibrahim, apakah kamu tahu siapa yang menghancurkan patung-patung? Saya, kalau kamu ingin tahu, tanyakan aja sama saya. Nggak tahu, tanyakan aja sama patung yang paling besar. Itu kampaknya ada di kalungan di patung yang besar. Tanyakan aja. Kebohongan ini mungkin politik strategi ya, tetapi apapun alasannya bohong itu, apapun alasannya bohong itu boleh sampai dalam bercanda boleh bohong. Wailun utawi celaka iku lahu kedue alladzi wailun utawi celaka iku lahu kedue alladzi kalau mau jelas indalika mau jelas indalika sakit wailun lilladzi opo ana rusana mereka yang nabi ikulah yurohis orang memurahkan, orang memberi rukhsah, memberi maaf. Al-Qadibah ingkoh di al-Qadibah teman ingkoh iku yang mengajak apa kalian tidak mencuri mari kerusakan. Wa amal ala utawi amal soleh bukan soleh iku perkara teman-teman Allah sopan Nabi Nabi kita alaihi salatu wassalam iku awal luwe sempurna ni makhluk luwe sempurna ni makhluk luwe sempurna ni makhluk bihi ikal amal wal amal utawi amal as-solih bukan soleh as-solih bukan soleh wa amal. Jadi Nabi kemarin diceritakan ketika Sofwan bin Umayyah itu melihat lereng gunung itu dipenuhi dengan maksudnya buahnya onta serta kambing yang menakjubkan pandangan Sofwan. Sofwan itu mengamati kan, Masya Allah banyak onta banyak kambing. Nabi tanya kepada Sofwan, apa yang buat kamu kagum? Ya Rasulullah, itu banyak onta dan kambing di dalamnya. Apakah kamu suka? Ya sudah. Senang ya Rasulullah. Ya sudah. Onta kambing itu untuk kamu, dikasihkan. Ya sudah. Onta kambing itu untuk kamu. Setiap yang dimiliki Nabi sahabat senang. Selama Nabi masih punya, dikasihkan. Itu adalah salah satu amal terbesar yang dimiliki oleh Nabi. Dua utawi amal soleh iku wasfun sifat amal kanggo sifat kanggo dibuli amalin maring setiap amal yufidu kang awe faidah wasfun amal awe faidah al ibadah ing kawula al ibadah ing pira-pira hamba wal biladan wal
wal farda